Hal senada juga disampaikan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Imam Brotoseno, yang menyatakan tidak ada lagi pengurangan honor dan merumahkan karyawan. Ia menyatakan anggaran LPP TVRI mendapat relaksasi dari pemerintah sehingga masih cukup untuk menggaji karyawan. Imam membenarkan bahwa sebelumnya ada sejumlah karyawan hingga kontributor di daerah yang dirumahkan imbas dari efisiensi anggaran. Ia memastikan akan membatalkan keputusan PHK kepada seluruh karyawan TVRI usai mendapat kelonggaran anggaran atau relaksasi dari pemerintah. Menurut Imam, relaksasi pemotongan anggaran bisa memenuhi kebutuhan pembayaran karyawan hingga kontributor daerah. Total sekarang adalah untuk di level pusat sih nggak ada ya, itu hanya ada di daerah. Tapi memang ada, jadi sebagian ada yang melakukan perumahan, ada juga yang tidak gitu. Jadi memang berbeda-beda ya antara masing-masing stasiun ya. Mungkin sama juga dengan di RRI ya saya rasa. Tapi kami sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami akan menindaklanjuti bahwa setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat gitu aja. Langsung diterapkan per hari ini, Pak? Anggaran kami mendapat relaksasi dari pemerintah. Lalu bagaimana jalannya rapat direksi TVRI dan Komisi 7 DPR? Apakah para pegawai yang di PHK ini dapat segera bekerja kembali? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Putu Trisnanda. Putu, jadi apa hasil rapat TVRI dengan DPR? Ya, selamat petang, Audrey dan juga saudara. Ada 3 poin yang tadi menjadi simpulan rapat antara Komisi 7 dengan TVRI, RRI, dan juga Antara. Jadi sebetulnya tadi dalam rapat tersebut bukan hanya TVRI saja, tapi juga ada RRI dan juga ada Antara. Dari rapat itu 3 poin yang paling utama dibahas tentu saja berkaitan dengan situasi yang ramai dibicarakan publik soal adanya pemotongan honor untuk kontributor, kemudian juga ada PHK pegawai ataupun juga penyiar di RRI. Ini yang kemudian dibahas dan juga ditanyakan oleh Komisi 7. Hasilnya mereka bersepakat, baik itu dari direksi TVRI, RRI, kemudian dari Antara juga dengan Komisi 7 untuk tidak memberlakukan ada beberapa hal. Yang pertama, tidak melakukan PHK, Audrey. Kemudian tidak melakukan pemberhentian sementara atau yang biasanya digunakan belakangan ini adalah dirumahkan. Lalu juga tidak ada pengurangan pegawai, tidak ada pemotongan honor kontributor di seluruh Indonesia. Itu adalah poin pertama yang juga menjadi sorotan dalam rapat tadi. Dan mulai hari ini, baik itu TVRI di tingkat pusat ataupun juga di tingkat daerah, ini tidak akan ada pegawainya yang kemudian terdampak pemotongan gaji ataupun juga PHK, karena dari hasil rapat dengan Komisi 7 ini juga mengacu dengan surat edaran dari Menteri Keuangan. Tidak ada poin ketika kemudian efisiensi anggaran ini dilakukan, maka kementerian ataupun juga lembaga boleh memangkas gaji, honor, ataupun juga terkait dengan status karyawan atau pegawai. Sehingga yang harus dipangkas ataupun juga anggaran yang kemudian harus diefisiensi ini yang sifatnya tidak terlalu substantif seperti perjalanan dinas, kemudian program-program yang sebetulnya tidak langsung berhubungan dengan grassroots atau masyarakat kelas bawah. Ini yang boleh dipangkas. Tapi untuk pegawai ini tidak ada ketentuan yang mengarah ke sana. Sehingga tadi juga dengan adanya relaksasi yang dilakukan begitu oleh pemerintah, maka baik itu TVRI dan RRI ini tidak akan melakukan 3 poin tadi. Kalau kita lihat dari pagu anggaran, sebetulnya Audrey dan juga saudara, memang sebelumnya ini ada pemangkasan yang cukup besar, bahkan hampir lebih dari 50%. Misalnya saja untuk TVRI, bahwa pagu awal ini ada 1,52 triliun, dipangkas 732 miliar. Dan setelah direstrukturasi, pemangkasannya tidak jadi sebesar itu, tapi relaksasinya hanya menjadi dipangkas 455 miliar, sehingga anggaran seluruh untuk TVRI ini adalah 1,6 triliun rupiah. Artinya dengan adanya penambahan tadi, relaksasi tadi,
Juga tidak ada alasan bagi TVRI begitu bahwa keberatan tidak mampu membayar gaji para karyawan. Jadi tidak boleh ada alasan lagi honor tidak dibayar ataupun juga PHK. Begitupun juga dengan RRI. Pagu awalnya adalah 1,7 triliun rupiah, dipangkas 334,9 miliar rupiah. Kemudian ini direlaksasi, pemangkasannya hanya sekitar 170 miliar rupiah sehingga anggaran akhir yang nantinya bisa dijalankan selama APBN yang 2025 adalah 899 miliar rupiah. Dari angka tadi sebetulnya ada sekitar dari 409 kontributor, ini sudah ada 100 kontributor TVRI yang kemudian dirumahkan. Per hari ini 100 kontributor tersebut, kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Direktur Utama TVRI, memang nanti akan kembali bekerja dan mendapatkan hak-haknya, baik itu soal honor ataupun juga hal-hal yang lain. Kalau untuk RRI ini tercatat begitu ya, untuk kontributornya ini ada sekitar 979 kontributor dengan budget pengeluaran sekitar 2,5 miliar rupiah. Sementara tadi dengan total 100 kontributor di TVRI kembali bekerja sehingga ada 402 kontributor, maka anggaran untuk pegawai atau gaji pegawai ini mencapai 6,7 miliar rupiah. Masih masuk dalam jumlah keseluruhan operasional dari anggaran APBN 2025 yang sudah diefisiensi. Ini juga menjadi sorotan karena hari ini DPR bukan hanya melakukan rapat saja dengan TVRI ataupun juga RRI karena ramai di media sosial, tapi juga dengan seluruh mitranya, Audrey dan juga saudara. Intinya selain kemudian memantau apa saja efisiensi yang dilakukan, program apa saja yang diubah, atau kemudian ada penambahan di sisi mana, pengurangan di sisi mana, tapi yang menjadi sorotan adalah jangan sampai dengan adanya efisiensi ini justru yang dilakukan oleh kementerian-kementerian ataupun juga lembaga adalah satu, berdampak pada pegawai. Karena nanti ini akan berdampak juga pada efek sosialnya, di mana nanti angka pengangguran akan bertambah dan tentu saja beban negara juga akan bertambah. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan subsidi. Jangan sampai ketika kemudian anggaran-anggaran ini diefisiensi, akhirnya subsidi-subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat atau tadi berpengaruh pada grassroots ini malah jadi hilang begitu. Dan fokusnya jadi abu-abu. Kemana sebetulnya efisiensi anggaran ini dilakukan? Nah, itu adalah 2 poin yang tadi disampaikan bukan hanya di rapat Komisi 7 saja, tapi juga di Komisi 5, di Komisi 2, ini sama. ASN, baik itu non-ASN ataupun juga outsource, ini tidak boleh terdampak supaya mereka yang bekerja, kemudian juga berkeluarga, ini bisa tetap menafkahi dirinya masing-masing dan tentu saja menafkahi keluarganya. Tidak ada dampak sosial yang kemudian terwujud. Tadi juga disampaikan di Komisi 7 bahwa supaya ini tidak hanya menjadi isapan jempol saja, formalitas saja, maka nanti dalam waktu 2 pekan ini, karena memang ini juga masih masih akan ada rapat-rapat lagi begitu ya terkait dengan alokasi anggaran, tapi tadi dipastikan oleh Komisi 7 dalam 2 pekan ini akan dilakukan sidak ke beberapa daerah di biro-biro baik itu TVRI ataupun juga RRI untuk memastikan bahwa tidak ada pegawai baik itu ASN, non-ASN ataupun juga honorer begitu atau outsourcing yang di PHK atau diputus kontraknya, apalagi bukan dengan alasan yang jelas, misalnya tidak ada pelanggaran kontraknya juga masih berlaku, begitu masih ada jangka waktu, ini tidak boleh dihentikan semata-mata dengan alasan efisiensi. Jadi simpulannya, Audrey dan juga saudara, kalau tadi dari TVRI dan juga RRI adalah ada 3 poin. Yang pertama tadi highlightnya terkait dengan bagaimana PHK, honor, kemudian juga hak-hak para pegawai ini tidak boleh diganggu-gugat karena juga sudah ada relaksasi yang dilakukan. Yang kedua adalah nanti akan ada rapat-rapat lanjutan soal rincian anggaran ini dari yang tadi kan misalnya TVRI dipotong 6,2 miliar, kemudian RRI dipotong sekian miliar dari biaya gaji, ini akan dialokasikan kemana? Nah, nanti rinciannya ini juga akan dilakukan rapat lagi dengan Komisi 7 untuk melihat kira-kira pos mana saja yang akan terisi setelah efisiensi dilakukan. Dan yang ketiga juga tadi adalah soal ini harus dipublikasikan supaya masyarakat juga tahu bahwa per hari ini semua pihak yang terdampak dengan efisiensi, meskipun baik itu TVRI dan RRI tadi menyatakan bahwa klaimnya ini bukan kebijakan dari pusat, tapi itu kebijakan dari daerah masing-masing begitu. Karena ada yang di PHK-nya hanya 1 orang, ada yang di PHK-nya 3 orang, 4 orang begitu. Tapi kembali ditegaskan oleh Komisi 7 bahwa tidak ada satupun baik itu dari pusat ataupun daerah, sehingga nanti diharapkan setelah selesai tadi rapat dilakukan di Komisi 7, maka nanti TVRI dan juga RRI ini menyampaikan informasi ini ke tingkat daerah masing-masing supaya tidak ada peristiwa pemutusan hubungan kerja lagi yang terjadi bagi para pegawai. Audrey.
Setelah mendapat relaksasi, tidak ada lagi karyawan TVRI maupun RRI yang di PHK, termasuk yang sudah di PHK atau diputuskan kerjanya ini dapat bekerja kembali secepatnya. Terima kasih laporannya dari DPR, jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda.